Usai ditetapkan sebagai tersangka KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Hasto mengatakan akan membongkar skandal korupsi elit politik. Sementara itu dituding penetapan tersangka Hasto bermuatan politis, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto mengklaim status tersangka yang disematkan kepada Hasto adalah murni proses penegakan hukum. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tak tinggal diam meski sudah menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap dan merintangi penyidikan terhadap buron caleg DPR RI 2019-2024 daerah pemilihan Sumatera Selatan Harun Masiku. Hasto mengakui segala risiko yang ia hadapi. Tak ciut nyali, Sekjen partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengatakan akan membongkar skandal korupsi elit politik. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut Hasto memiliki informasi dan bukti video dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, keberadaan Hasto menjadi misteri. Sosoknya tiba-tiba hilang dari radar awak media. Tak ada jejak Hasto di kediaman pribadinya di Bekasi, rumah keluarga besar di Sleman, Yogyakarta, hingga kantor di Sultan Syahrir 12 dan DPP PDI Perjuangan di Diponegoro, Jakarta. 2 hari menghilang, Hasto akhirnya muncul ke publik melalui sebuah video. Hasto akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa apa yang ia terima adalah resiko yang harus dihadapi karena melakukan kritik. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, di hadapan awak media, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Roni Talapesi menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK merupakan politisasi hukum. Roni mengatakan hal itu tidak terlepas dari sikap kritis Hasto belakangan ini. Panggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
Di sisi lain, dalam keterangan persnya pada 24 Desember 2024, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto mengklaim status tersangka yang disematkan kepada Hasto adalah murni proses penegakan hukum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengaku belum tahu kapan Hasto Kristianto akan ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Asep, KPK membutuhkan lebih banyak keterangan dari para saksi yang diyakini mengetahui keterlibatan Hasto sebelum melakukan penahanan. Kapan saudara Hatta akan ditahan? Jadi rekan-rekan sekalian bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini. Sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya. Kejutan dari KPK ternyata tak hanya berhenti di Hasto Kristianto. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli juga terseret kasus Harun Masiku bersama Hasto Kristianto. KPK mencegah Yasona dan Hasto keluar negeri hingga 6 bulan ke depan. KPK mengatakan pencegahan dilakukan untuk penyidikan dugaan suap anggota KPU yang melibatkan tersangka Harun Masiku. Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang usai lolos dari operasi tangkap tangan OTT KPK. Sejumlah upaya sudah dilakukan KPK untuk memburu Harun Masiku, di antaranya dengan memeriksa sejumlah kerabat dekat hingga bekerja sama dengan Interpol. KPK juga sudah memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDI Perjuangan itu. Lantas, akankah penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka akan membuka tabir gelap keberadaan Harun Masiku? Tim TV One mengabarkan.